Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Miss Widi. Kita akan belajar muatan IPA mengenai perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua jenis, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Secara vegetatif ada dengan tunas, membelah diri, fragmentasi, dan partenogenesis. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan secara kawin atau generatif didahului dengan proses pembuahan. Pembuahan terjadi jika sel kelamin betina atau sel telur atau ovum dan sel kelamin jantan yang disebut sperma bersatu. Hasil pembuahan ini disebut zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau janin. Embrio inilah kelak menjadi individu baru. Proses pembuahan dapat terjadi di dalam tubuh, disebut fertilisasi internal. Contohnya pada unggas seperti ayam, itik, kemudian pada reptil seperti ular, kadal, dan pada mamalia seperti kambing, sapi, paus. Selain itu, proses pembuahan terjadi juga di luar tubuh atau fertilisasi eksternal. Contohnya pada ikan dan katak. Perkembangbiakan hewan secara generatif 1. Ovipar merupakan perkembangbiakan hewan secara bertelur. Ciri-cirinya tidak mempunyai kelembar mamai atau kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, umumnya mengerami telur hingga menetas. Umumnya tidak mempunyai penutup tubuh berupa bulu, kecuali burung dan ayam. Nah, itu contohnya ya, hewan yang berkembang biak secara ovipar. Ada ayam, ikan, kupu-kupu, katak. 2. Vivipar merupakan perkembangbiakan hewan secara beranak atau melahirkan. Pada vivipar, sel telur dibuahi oleh sel sperma di dalam tubuh induknya. Setelah terjadi pembuahan, akan tumbuh embrio dan berkembang di dalam rahim. Induk betina akan mengalami masa kehamilan. Janin akan mendapat asupan makanan dari induknya melalui plasenta. Janin yang telah berkembang sempurna akan dilahirkan sebagai individu baru. Induk betina akan menyusui anaknya. Ciri-ciri hewan vivipar: mempunyai daun telinga, memiliki kelenjar susu, umumnya memiliki penutup tubuh berupa rambut, kecuali pada paus dan lumba-lumba. Umumnya berasal dari kelompok mamalia. Nah, itu contohnya ya, hewan vivipar ya. Anjing, lumba-lumba, sapi, dan lain-lainnya ya. 3. Ovovivipar, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak atau melahirkan. Ciri-cirinya: embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya, kecuali platypus. Nah, itu gambar platypusnya ya. Nah, kemudian ada contoh ovovivipar, ikan hiu. Nah, itu kadal. Nah, ada juga beberapa jenis ular yang perkembangbiakannya secara ovovivipar. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui pembuahan ovum oleh sperma.
Beberapa jenis perkembangbiakan secara vegetatif yaitu ada pembentukan tunas, fragmentasi, membelah diri, dan partenogenesis. Nah, kita akan mempelajari satu pembentukan tunas. Nah, anak-anak, tunas adalah calon individu baru terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Tunas akan tumbuh melekat pada induk hingga dewasa. Setelah dewasa, tunas akan melepaskan diri dan menjadi individu baru. Nah, itu gambarnya contohnya ya. Terbentuknya tunas. 2. Membelah diri. Nah, merupakan cara perkembangbiakan hewan dengan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama atau lebih secara langsung. Perkembangbiakan ini umumnya dilakukan oleh hewan bersel satu, contohnya amuba dan paramecium. 3. Fragmentasi. Nah, fragmentasi merupakan cara berkembang biak hewan dengan memotong bagian tubuhnya. Potongan tubuh tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, seperti pada contoh pada gambar ya, itu contoh dari cacing pipih atau planaria. 4. Partenogenesis merupakan cara perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses perkawinan. Induk betina menghasilkan sel telur yang berkembang menjadi embrio tanpa proses pembuahan oleh sel kelamin jantan. Nah, itu contohnya komodo, ada itu kutu air, kutu pada daun, nah itu tawon ya. Nah, sekian penjelasannya dari Miss Widi. Tugas anak-anak hari ini ada 10 soal. Anak-anak tulis, kerjakan soal dan jawabannya pada buku tulis kalian. Nah, anak-anak kalau belum bisa menjawab, simak lagi dan perhatikan lagi video pembelajarannya ya. Dan juga baca-baca pada buku paket kalian. Nah, sekian untuk hari ini. Selamat mengerjakan tugas, tetap semangat, dan salam sehat. Terima kasih.